Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi Kartosentono, NPM 2040501098. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum perkawinan. Pengertian perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perkawinan tahun 1974, pada bab 1 dasar perkawinan, Pasal 1 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Serta pada pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi, ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari adanya pencatatan, yaitu menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak lainnya, sebagai alat bukti dan sebagai dasar pembayaran tunjangan bagi istri dan anak apabila menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua, serta perkawinan yang sah juga akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Adapun tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Adapun syarat-syarat perkawinan internal yang sudah dicantumkan dalam pasal 6 dan 7
Undang-Undang tahun 1974 yang berbunyi Pasal 6 ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai. Ayat kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Ayat ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat kedua pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian ayat keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Ayat kelima, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini. Kemudian ayat ke-6, ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kemudian ayat ketiga, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat kedua pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Kemudian, adapun syarat-syarat perkawinan eksternal, yaitu 1. Harus mengajukan laporan ke pegawai, pencatat nikah, talak, dan rujuk. Yang kedua, pengumuman yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat yang memuat identitas calon pengantin, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan. Pencegahan perkawinan. Pada pasal 13 Undang-Undang tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan. Dan kemudian pada pasal 14 disebutkan yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perkawinan dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Kemudian berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Kemudian yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri atau periparan. Kemudian berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Selanjutnya yang keenam, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Batalnya perkawinan. Pada pasal 23 Undang-Undang Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa yang dapat membatalkan pernikahan yaitu keluarga garis keturunan lurus ke atas dan juga termasuk suami istri tersebut, pejabat yang berwenang dengan syarat perkawinan belum diputuskan, serta orang-orang yang berkepentingan hukum. Perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami menikah lagi tanpa adanya izin dari istri. Kemudian calon suami atau istri masih memiliki status hubungan dengan orang lain. Calon istri masih dalam masa iddah. Kemudian pernikahan dilangsungkan tanpa adanya ikut campur pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Serta jika antara mempelai ada yang dipaksa untuk menikah, itu dibatalkan.